Assalamualaikum Bu Sela. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, lagi gimana ya? Lagi santai ya. Ini Bu Sela, ini kan kemarin kita sudah sepakat ya bahwa hari ini rencana kita akan melakukan supervisi akademik nih di kelas Bu Sela. Gimana hari ini? Kira-kira bersedia atau gimana? Siap atau bagaimana ini? Ya, insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Jadi misalnya nanti pada saat supervisi akademik nih kami mohon izin nanti masuk ke kelas Busela dan juga akan mengambil video saat Busela mengajar di kelas. Diizinkan ya Bu ya? Iya. Baik. Nah sebelum kita nanti ke kelas Bu, supervisi akademiknya kami mau tanya-tanya sedikit. Pertama tentang persiapan Bu Sela, kira-kira bagaimana persiapan Bu Sela hari ini akan melakukan apa? Akan di supervisi. Kira-kira seperti apa persiapannya? Persiapan saya sendiri itu sudah siap sih tentang perangkat-perangkat pembelajaran, administrasi pembelajarannya sudah siap. RPP, kemudian di bagian-bagian RPP itu kan ada media pembelajaran, alat pembelajaran, insya Allah sudah siap. Alhamdulillah kalau siap. Jadi tidak berkeberatan ya kita akan memulai supervisinya nanti. Nah terus fokusnya materinya apa nih yang akan difokuskan? Muatan pembelajarannya kami mengambil pembelajaran matematika dengan materi tentang konvensi satuan panjang. Dan rencananya apa media apa sih yang akan difokuskan dari RPP, media atau beberapa item tadi yang Ibu Sela persiapkan? Kira-kira kita akan fokus pengembangannya ke mana? Ke media pembelajaran Pak, kami pakai media pembelajaran. Oke, media pembelajaran yang digunakan apa itu kira-kira? Namanya tuh tangga satuan panjang. Jadi fokusnya ke media. Kita akan membahas tentang apa? Difokuskan pengembangannya pada media pembelajaran ya, dan media pembelajarannya adalah satuan panjang ya atau apa? Tangga nada, tangga satuan gitu ya. Baik. Terus Bu Sela, apa yang Ibu Sela harapkan nih dari supervisi akademik hari ini yang jadi tujuan akhir nanti setelah supervisi ini Bu Sela, apa yang paling Ibu Sela harapkan? Harapan saya ya siswa-siswa itu belajarnya dengan aktif menggunakan media, terus mereka dapat mengeluarkan ide-idenya, pahamlah materinya. Paham materi tersebut ya. Jadi tujuan supervisi akademik ini dianggap berhasil ketika kita fokus tadi ke media pembelajarannya. Medianya adalah tangga satuan panjang dan kita akan Bu Sela melihat ini akan dianggap berhasil supervisi akademik ini jika anak-anak terlibat aktif kemudian paham terhadap materi tersebut. Baik Ibu Sela, nanti mohon izin saya juga akan fokus kepada media pembelajarannya dan nanti kita akan lakukan supervisi dan setelah supervisi kita akan diskusi lagi Bu Sela untuk melihat apakah yang Ibu Sela inginkan tadi mengenai efektivitas penggunaan media ini, keaktifan siswa dan juga apakah siswa akan paham. Nanti kita akan lihat setelah supervisi atau setelah observasi di dalam kelas. Terima kasih Bu Sela ya. Insya Allah hari ini aja Bu Sela ya. Tapi tergantung kesiapan Bu Sela nih. Kalau hari ini mungkin masih ada kendala boleh nih. Insya Allah sih sudah siap hari ini. Oke, anak-anak juga sudah siap ya. Baik. Terima kasih Bu Sela. Saya pamit dulu nanti kita siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah kalau tanpa suara berarti semuanya
lagu. Coba kita nyanyi sama-sama lagu Tangga Satuan. Dipimpin oleh teman kita Nanda Dinca. Coba Nanda Dinca, temannya. Ayo. Ayo, boleh maju Nanda. Satu, dua, tiga. Makasih ya, Nak. Tepuk tangan dulu semuanya. Belajar tentang tangga satuan. Ada kilo, hekto, deka, meter, terus apa lagi? Desi, senti, dan mili. Bahwa kalau naik itu dikali 10, kalau turun dibagi, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Ibu kasih contoh dulu. Misalnya dari kilo ke dekameter. Turun berapa langkah? 1, 2. Kalau turun 1 langkah ini dikali 10, kalau turun 2 dikali 100. Berarti kalau kenaikannya lagi, kalau dari deka ke kilometer, naiknya kalau dari dekameter naiknya berapa tangga? 1, 2. Kalau satu tangga ini dibagi 10, berarti kalau 2 tangga dibagi 100. Coba Ibu minta tolong Fatih, sini Fatih. Ibu kasih soal Fatih. Misalnya kalau kita naik dari senti naik ke meter. Kalau naik ke meter berapa tangga Fatih? 2 tangga. Berarti kalau 2 tangga dibagi atau dikali? Dibagi berapa? Dibagi 100. Ini 10, terus dikali lagi 10, jadinya dibagi 100. Coba kalau turun tangga, coba Ayah, tolong ya. Ya. Coba Ayah, Ibu minta tolongnya dari dekameter ke sentimeter. Coba berapa tangga ya dari dari deka, itu dari deka turun jadi ke senti. Coba berapa tangga? 1, 3. Kalau 3 turun dibagi atau dikali? Dikali. Kalau turun 1 berapa? Dikali 10, terus 100, terus 1000. Tepuk tangan dulu untuk Ayah sama Fatih. Baik, assalamualaikum Bu Sela, Pak Sari, mohon izin. Ini setelah kemarin Bu Sela ya kita sudah melakukan supervisi akademik, dan kemarin ada beberapa hal yang Ibu Sela garis besar ya, garis bawahi bahwa pembelajaran Bu Sela ini akan dinyatakan berhasil ketika apa saja kemarin Bu ya? Siswa terlibat aktif, Terlibat aktif, sama siswa paham materi. Ya, dan kemarin juga menggunakan media ya Bu ya. Jadi medianya, bagaimana medianya? Medianya tangga satuan panjang. Tangga satuan panjang. Dan Bu Sela menganggap pembelajaran ini berhasil jika anak-anak sudah paham materi, terlibat aktif, dan medianya juga bisa efektif gitu ya. Efektif. Baik, nah jadi selama kemarin ya alhamdulillah kami sempat Bu ya, kemarin kami sudah izin dan sempat merekam nih kegiatan-kegiatan Bu Sela selama pembelajaran berlangsung. Nah mungkin kami perlu cerita Bu Sela nih, selama kemarin proses pembelajaran itu apa yang Ibu Sela rasakan? Alhamdulillah Pak ya, dari awal pembelajaran anak-anak sudah dilibatkan untuk bernyanyi tangga satuan, terus ice breaking juga ada, terus kemudian menggunakan
medianya. Nah, anak-anak itu di beberapa anak-anak ikut mencoba dalam penggunaan media tangga satuan. Alhasil anak-anak emang sudah mengetahui kalau naik dibagi, kalau turun dikali menggunakan media tangga satuan itu. Jadi ternyata anak-anak satuan panjang. Jadi keterlibatan atau keaktifan anak tuh ketika sudah terlihat. Iya. Terus itu satu. Kemudian ada dua lagi ya Bu ya, yang bagaimana pemahaman mereka terhadap materi. Kira-kira ketika Ibu Sela melakukan pembelajaran, apa yang Ibu Sela rasakan? Bahagia pastinya, ya anak-anak juga terlihat aktif kan, seneng. Terus alhamdulillah anak-anak sudah beberapa tuh sudah paham materi, hampir semuanya sudah paham materi. Nah, kalau melihat ini tadi, menurut Bu Sela ini sudah tercapai belum sih? Apakah ada hal-hal yang bagaimana ya, misalnya Ibu Sela melihat ada kendala nggak kemarin ketika Ibu Sela melakukan pembelajaran? Iya, tentunya Pak ya, kalau pasti ada kendalanya karena ada beberapa siswa yang belum paham materi dikarenakan karena medianya kan cuma satu, jadi ada beberapa siswa itu belum sempat untuk menggunakan media tersebut. Ya. Akibatnya ya siswa tersebut tercapaian materinya belum sampai. Ada beberapa siswa. Ada beberapa, nggak semua. Kurang lebih berapa siswa itu? 2 atau 3 karena nggak sempat waktunya kemarin. Jadi ada sebagian yang memang belum sempat menggunakan media itu ya, karena medianya cuma satu. Oke. Keterlibatan anak ada, kemudian ketercapaiannya lumayan juga ya, tapi ada beberapa anak yang memang belum sempat melakukan aktivitas ya, terlibat dalam aktivitas menggunakan media tersebut, dan memang dari pemahamannya juga masih kurang. Oke. Nah, kalau melihat masalah yang muncul, kira-kira Bu Sela melihatnya kendalanya ada di mana itu ya? Kendalanya di medianya mungkin terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Ya, bukan terlalu sedikit, sangat sedikit. Sangat sedikit karena jumlahnya cuma satu. Gitu. Terus ada nggak sih rencana Bu Sela, apa yang bisa Ibu Sela rencanakan dengan melihat kendala ini ya? Kendalanya ada media satu. Kira-kira Bu Sela memilih? Rencananya kami ingin membuat proyek untuk kedepannya Pak ya, untuk memperbanyak media bersama anak-anak juga mengerjakan media tersebut. Media yang sama. Yang sama. Kira-kira Ibu Sela butuh berapa banyak media? Kalau satu kelas itu kan kami punya 24 siswa, dibagi buat kelompok aja. Jadi kalau satu kelompok itu 3 siswa, mungkin sekitar 8 media yang akan kami buat. Rencananya media yang akan dibuat? Media yang akan dibuat. Maksudnya Bu Sela butuh 8 media ya, sehingga seluruh anak-anak bisa terlibat dalam penggunaan media dalam sekali pembelajaran gitu ya. Rencana Bu Sela untuk untuk ketersediaan 8 media ini bersama-sama siswa menyiapkan bahan dan alatnya itu seharusnya dari rumah, karena kan membuat media tangga satuan ini perlu menggunting. Jadi karena resikonya terlalu besar untuk membuat polanya di sekolah karena harus membawa karter dan sebagainya. Jadi anak-anak diminta untuk membuat pola dan sketsanya dari rumah. Jadi di sekolah itu tinggal menempel-nempel. Seperti itu Pak. Jadi untuk memperbanyak media ini Bu Sela merencanakan untuk melibatkan siswa. Dan siswa dibentuk dalam kelompok gitu ya. 3 orang dalam satu kelompok sesuai dengan strukturnya kelas Bu Sela. Terus ini akan jadi proyek begitu ya. Iya. Proyek ke depannya. Jadi melihat rencana Bu Sela ini, kira-kira apa saja yang Bu Sela butuhkan atau orang-orang yang bisa membantu Bu Sela dalam proyek ini? Ini pastinya akan melibatkan orang tua siswa, karena siswa itu kan membuat sketsa dan pola itu kan di rumah ya Pak. Jadi pastinya siswa itu meminta bantu orang tua untuk menggunting atau membuat bentuknya di rumah. Ya, orang tua sama guru sama saya. Jadi Bu Sela butuh bantuan orang tua. Karena tadi Bu Sela ingin membuat media anak-anak, tetapi medianya ini kalau misalnya potong-potong pakai cutter kan berbahaya gitu ya maksudnya ya. Sehingga diharapkan nanti di rumah bisa orang tua membantu untuk menyiapkan bahan dasarnya, ketika di sekolah itu merangkai begitu Bu Sela. Baik Bu Sela. Nah,
pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya sudah ada rencana dengan keterlibatan orang tua, bagaimana Ibu Sela bisa namanya mengkomunikasikan rencana Bu Sela ini itu kepada orang tua? Kita kan ada grup WA ya Pak ya kalau di kelas, jadi palingan berhubungannya lewat grup WA itu. Jadi lewat grup WA Ibu Sela menyampaikan rencana itu. Oke, baik Bu Sela, ini sepertinya Bu Sela sudah sangat sangat mampu melihat situasi ya, anak-anak punya masalah di mana, dan Bu Sela juga sudah langsung siap nih dengan solusinya. Mungkin pertanyaan yang perlu kami dalami salah satunya adalah kira-kira kapan Ibu Sela akan memulai aksi ini? Kalau menghubungi orang tuanya mungkin sekitar besok atau lusa, ini kan harus dikasih tahu ke siswanya ya Pak ya, karena rencana proyek bersama. Kalau untuk kegiatan membuat medianya itu pas pelajarannya minggu depan lah Pak. Minggu depan. Jadi orang tua dihubungi lewat WA dalam 1 atau 2 hari ke depan, dan untuk proyek ini akan dilaksanakan minggu depan. Baik Bu Sela, ini terima kasih sekali Bu Sela ya untuk kesempatannya kali ini. Terus kita kemarin sepakat juga bahwa hal-hal poin-poin yang tadi kami ulangi lagi, bahwa ada beberapa hal yang perlu yang Ibu Sela garis bawahi tentang keberhasilan pembelajaran Bu Sela, dan Bu Sela sudah melihat kendalanya dan juga sudah menemukan solusinya untuk membuat bersama siswa. Begitu ya Bu Sela ya. Baik, ada lagi Bu Sela yang ingin Ibu Sela sampaikan mengenai program yang Ibu Sela miliki saat ini, tentang pas pada saat ini sedang masuk pada materi satuan panjang gitu ya? Ada lagi nggak yang perlu Ibu Sela lakukan? Kayaknya dicoba membuat media aja dulu ya Pak. Dan kalau semuanya sudah mempraktekkan media itu kan insya Allah semuanya akan memahami, akan mengerjakan soal juga. Dan itu target Bu Sela? Iya. Mudah-mudahan tercapai dengan solusi yang Bu Sela siapkan ini ya. Baik Bu Sela, terima kasih sekali. Dari kemarin kami minta izin Bu Sela merepotkan Bu Sela ini ya Bu Sela ya, pra observasi, kemudian kelasnya dikunjungi ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah seperti janji kemarin, kita akan melakukan diskusi, dan sepertinya hari ini kita telah selesai melakukan diskusi, dan hasilnya saya sangat bersemangat sekali. Nanti saya menunggu nih kabar Bu Sela ini minggu depan. Walaupun mungkin minggu depan bukan jadwal supervisi kita, tapi paling tidak minggu depan tolong kasih kabar kami Bu Sela. Atau jika Bu Sela punya waktu dan tidak berkeberatan, tolong kasih kabar dengan kami tentang perkembangan rencana Bu Sela. Terima kasih Bu Sela ya. Baik, saya kira cukup dulu untuk pasca observasi ini. Setelah melakukan refleksi, dan Ibu Sela juga telah menentukan kalibrasi rencana-rencana ke depan, kami tentu saja dengan hati yang tulus mendoakan semoga semuanya berjalan dengan baik, dan tetap kami tunggu kabarnya Bu Sela ya. Terima kasih Bu Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Terima kasih tadi Pak Sigit, Pak Supriyadi, kemudian Bu Sela. Dari pertemuan ini saya menghadiri Anda melakukan pasca observasi ini. Jadi kegiatan supervisi ini memang penting dilakukan oleh semua guru ya, terutama untuk menggali apa yang ada di dalam benak dari guru itu dalam menyampaikan suatu materi. Jadi apa yang telah disampaikan tadi merupakan hasil yang cukup baik menurut kami. Jadi silakan dilanjutkan kembali untuk proses pembelajarannya, tapi garis bawahi kita pembelajaran di sini lebih harus melibatkan siswa, karena keberpihakan terhadap siswa lah yang belajar, kita sebagai penontonnya. Akhirnya itu Pak Sigit tambahan dari saya, mudah-mudahan nanti bisa digali kembali ya, tidak bosan-bosan untuk berkolaborasi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sari. Terima kasih untuk hadir Pak Sari, juga untuk Bu Sela yang sudah menyediakan waktunya untuk didiskusi pada pagi hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu.